Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit berbasis lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan dunia. Nah, penyebaran penyakit demam berdarah Dengue ini semakin meluas, terutama menyerang anak-anak serta sering menimbulkan kejadian luar biasa loh. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada tahun 2018, tercatat kasus sebanyak 741 kasus penyakit DBD di Kabupaten Bogor. Dan Kecamatan Tajur Halang menduduki posisi ke-6 tertinggi pada tahun 2019. Tercatat sebanyak 68 kasus DBD yang terdiri dari satu puskesmas saja, yaitu Puskesmas Tajur Halang. Untuk lebih jelas lagi mengetahui tentang DBD, mari kita simak bersama-sama penjelasan mengenai DBD dan PSN 3M+. Nah, apa sih demam berdarah Dengue itu? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, demam berdarah Dengue atau yang biasa kita sebut dengan DBD itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, bagaimana sih nyamuk Aedes aegypti itu bisa menjadi penyebab demam berdarah Dengue? Di dalam tubuh manusia, virus Dengue akan berkembang biak dan memerlukan waktu inkubasi sekitar 45 hari sebelum dapat menimbulkan penyakit demam berdarah Dengue. Nanti, virus Dengue tersebut akan memperbanyak diri di dalam tubuh manusia dan berada di dalam darah selama 1 minggu. Nah, barulah akan muncul tanda dan gejala. Biasanya, orang yang di dalam tubuhnya terdapat virus Dengue tidak semua akan sakit demam berdarah Dengue. Ada yang mengalami demam ringan dan sembuh dengan sendirinya, atau bahkan sama sekali ada yang tanpa gejala penyakit tersebut. Sekali terinfeksi, nyamuk akan menjadi infektif seumur hidupnya. Kemudian apa sih ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti? Yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti senang hinggap pada benda tergantung. Kemudian berada di tempat gelap dan agak lembab, berwarna hitam dengan bintik-bintik putih dan aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Tanda dan gejala yang akan muncul yang pertama adalah demam tinggi. Biasanya disertai dengan ruam merah pada tubuh. Kemudian sakit kepala, nyeri sendi dan otot, mual dan muntah, nyeri ulu hati, serta perdarahan hidung dan gusi. Nah, salah satu cara pencegahan penyakit demam berdarah Dengue bisa kita lakukan dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+. Nah, PSN atau pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah Dengue dengan melakukan pembasmian terhadap nyamuk Aedes aegypti yang berperan sebagai pembawa virus Dengue tersebut. Terdapat 3 cara pengendalian dari demam berdarah Dengue. Yang pertama adalah pengendalian secara lingkungan, kemudian pengendalian secara biologis, dan yang ketiga adalah pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara lingkungan bisa dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah program 3M, mengganti air yang ada pada vas bunga atau tempat minum pada sarang burung, kemudian membersihkan saluran air yang tergenang. Pengendalian secara biologis, cara yang dianggap paling efektif adalah dengan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Salah satunya adalah ikan cupang yang bisa dimasukkan ke dalam kolam. Nah, ikan cupang ini bisa memakan jentik-jentik nyamuk yang ada dalam tempat penampungan air atau kolam. Pengendalian secara kimiawi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu menaburkan bubuk abate ke dalam tempat penampungan air dan melakukan fogging atau pengasapan. Apa itu 3M? M yang pertama adalah menguras. Menguras tempat penampungan air sekurang-kurangnya 1 minggu sekali. M yang kedua adalah menutup. Menutup tempat penampungan air agar tempat-tempat tersebut tidak bisa dijadikan nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. M yang ketiga adalah mengubur. Mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air. Selanjutnya, plus yang dimaksud dalam PSN 3M+ adalah yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik, menaburkan bubuk abate, menggunakan krim pencegah gigitan nyamuk,
melakukan pemasangan kawat kasa jendela atau ventilasi, menghindari menggantung pakaian, dan memasang kelambu di tempat tidur. Penanganan yang bisa dilakukan adalah salah satunya memberikan minum 1,5 sampai 2 liter per hari, kemudian pemberian obat terhadap keluhan yang timbul, dan penderita sebaiknya dirawat di rumah sakit.